Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izaf Karina Mutmainah. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Latar belakang dari topik ini yaitu kurikulum pendidikan dasar sangat penting karena menjadi pondasi awal dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Jadi, kurikulum itu penting karena jadi dasar dalam mengatur apa yang dipelajari anak-anak di sekolah dasar. Supaya pembelajarannya itu berjalan dengan baik, maka kurikulumnya itu harus disusun dengan terencana, mengikuti perkembangan zaman dan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, keberhasilannya itu juga ditentukan oleh cara pelaksanaannya di sekolah. Jadi bukan hanya dari bentuk tertulisnya saja. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengertiannya sendiri yaitu proses merancang, melaksanakan, menilai, dan memperbarui kurikulum. Jadi maksudnya yaitu pengembangan kurikulum itu tidak hanya sebuah rencana belajar saja, tapi itu dimulai dari menyusun kurikulumnya, kemudian dipakai dalam pembelajaran, kemudian hasilnya itu dicek, dan kalau misalnya itu masih kurang, itu bisa diperbaiki lagi. Jadi ini tuh prosesnya itu berulang, tidak hanya berhenti pada satu tahap saja. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan peserta didik, iptek, dan tuntutan masyarakat. Jadi maksudnya kurikulum itu harus cocok dengan kondisi siswa seperti kemampuan dan lingkungan mereka. Selain itu, kurikulum itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, terutamanya di teknologi. Dan juga kurikulum itu tujuan dibuatnya itu supaya anak-anak itu siap hidup di masyarakat. Kemudian bersifat berkelanjutan, artinya itu kurikulum harus diperbarui. Kalau misalnya dalam kurikulum itu sudah relevan atau masih kurang sesuatu, maka itu harus diperbarui atau diperbaiki. Jadi kurikulum itu tidak dibuat sekali lalu dibiarkan begitu saja. Itu masih berulang, prosesnya itu berulang, tidak berhenti pada satu tahap saja. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik anak usia 6-12 tahun. Karena ini untuk anak SD ya, maka kurikulumnya itu harus sesuai dengan cara belajar anak usia 6-12 tahun. Nah, anak di usia ini itu biasanya lebih paham kalau belajarnya itu menggunakan contoh nyata seperti gambar, permainan, dan praktek langsung. Jadi pembelajarannya itu tidak bisa terlalu abstrak atau terlalu berat. Nah, selanjutnya tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu memberikan bekal pengetahuan dasar. Jadi, tujuan pertama dari pengembangan kurikulum itu adalah supaya siswa itu mempunyai pengetahuan dasar yang kuat. Misalnya, membaca, berhitung, mengenal lingkungan, mengenal agama, dan lain sebagainya. Jadi, pengetahuan ini itu jadi modal untuk mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan karakter. Jadi kurikulum itu bukan hanya soal pembelajaran saja, tapi juga membentuk kepribadian anak. Misalnya menumbuhkan sikap sopan, kemudian jujur, percaya diri, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi anak itu tidak hanya pintar secara akademiknya saja, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Jadi tujuannya ini yaitu melatih anak agar mempunyai keterampilan yang berguna di kehidupan sehari-harinya. Contohnya bekerja sama, berkomunikasi, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mandiri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi yang terakhir ini kurikulumnya itu harus dikembangkan supaya anak itu berkembang secara menyeluruh. Kognitif sendiri artinya yaitu kemampuan berpikir atau pengetahuannya. Afektif itu kaitannya dengan sikap, minat, dan emosi. Sedangkan kalau psikomotorik itu kaitannya dengan keterampilan, gerak, dan praktek. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya fokus pada otak saja, tapi juga sikap dan keterampilan siswanya.
Kemudian tahap pengembangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi di sini di perencanaan ini isinya itu tujuan, materi, dan metode. Jadi pada tahap ini kurikulum itu disusun dulu. Kemudian isinya itu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian materinya itu apa yang diajarkan, sedangkan kalau metode itu apa yang digunakan. Intinya semua itu harus dipersiapkan sebelum diterapkan ke siswa. Yang kedua yaitu implementasi atau pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah dirancangnya kurikulum tadi, tahap berikutnya itu adalah pelaksanaan. Jadi di sini guru itu mulai mengajar sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat. Mulai dari kegiatan di kelas, penggunaan medianya, sampai interaksi belajarnya itu harus sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu evaluasi atau menilai hasil dan efektivitas. Jadi setelah kurikulum itu dilaksanakan, kurikulum itu dievaluasi untuk menilai apakah tujuan dari pembelajarannya itu tercapai atau tidak. Jadi penilaiannya ini bisa dari hasil belajar siswa, kemudian respon guru, dan bagaimana kondisi di lapangan. Yang keempat, yang terakhir yaitu perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Jadi dari hasil evaluasi tadi itu dijadikan bahan perbaikan. Kalau ada bagian yang kurang cocok, maka kurikulumnya itu harus direvisi atau harus disesuaikan lagi. Jadi kurikulumnya itu harus terus diperbaiki, tidak berhenti di satu versi saja. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi, sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Artinya kurikulum itu harus cocok dengan kondisi siswa dan perubahan zaman. Jadi apa yang diajarkan itu harus berguna sekarang dan nanti, bukan materi yang ketinggalan. Yang kedua, fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi prinsip ini tuh menunjukkan bahwa kurikulum itu tidak boleh kaku. Jadi guru dan sekolah itu bisa menyesuaikan metode, media, dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa dan fasilitas yang ada. Yang ketiga yaitu kontinuitas atau berkesinambungan antar jenjang. Jadi kurikulumnya itu harus tersusun dari yang mudah ke yang sulit. Jadi materi di kelas bawah itu menjadi dasar untuk kelas berikutnya, agar materinya itu tidak putus-putus atau tidak melompat-lompat. Jadi dari kelas rendah itu dari yang mudah, kemudian ke kelas yang lebih tinggi itu yang sulit. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas atau tujuan tercapainya dengan sumber daya optimal. Maksudnya di sini pembelajaran itu harus mencapai tujuan tapi juga tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan tenaga dan biaya secara berlebihan. Intinya harus hemat tapi tetap berhasil. Yang kelima yaitu keseimbangan. Jadi kognitif, afektif, psikomotorik itu harus seimbang. Jadi kurikulum itu tidak boleh hanya fokus pada pengetahuan saja. Jadi sikap, karakter, dan keterampilan anak itu juga harus diperhatikan secara proporsional. Yang keenam yaitu keterpaduan. Jadi mata pelajaran dan pengalaman belajar itu harus saling terkait. Jadi setiap pelajaran itu harus saling mendukung. Misalnya melalui pembelajaran tematik, satu tema itu bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial. Jadi isi kurikulum itu harus punya dasar yang jelas, baik itu dari segi teori pendidikan maupun dari kebutuhan masyarakat. Jadi tidak boleh asal dibuat saja, harus jelas. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu mutu dan inovasi atau selalu ditingkatkan dan disesuaikan zaman. Jadi kurikulum itu harus selalu dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi, metode belajar, dan tantangan baru. Jadi tidak hanya berhenti di situ-situ saja, harus terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip di sekolah.
Jadi prinsip-prinsip tadi itu diimplementasikan di sekolah. Yang pertama yaitu materi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi dalam penerapan kurikulum, guru itu harus menghubungkan pelajaran dengan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya belajar matematika itu lewat jual beli. Kalau misalnya pembelajaran IPA itu dengan mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu metode pembelajaran disesuaikan kemampuan siswa. Jadi, guru itu tidak bisa memakai satu metode untuk semua kondisi. Cara mengajar itu harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Misalnya, menggunakan diskusi, menggunakan tanya jawab, bermain peran, atau praktek langsung. Yang ketiga, materi disusun bertahap sesuai kelas. Jadi, pelajaran itu diberikan secara bertahap dari yang paling sederhana ke yang sulit. Kelas rendah itu mendapatkan materi yang dasar terlebih dahulu, kemudian dikembangkan di kelas atas yang lebih sulit. Yang keempat, yaitu media sederhana yang efektif. Jadi pembelajaran itu tidak harus memakai alat yang mahal. Jadi media sederhana seperti gambar, benda nyata, kartu kata, atau lingkungan sekitar itu bisa menjadi alat belajar yang efektif. Jadi tidak perlu menggunakan alat yang mahal-mahal. Yang kelima yaitu kegiatan akademik, seni, olahraga, dan karakter itu seimbang. Jadi kurikulum di sekolah itu tidak boleh hanya fokus pada pelajaran akademik saja, tapi itu harus ada juga pengembangan karakter, seni, prakarya, olahraga, dan kegiatan lain yang menyeimbangkan kemampuan siswanya. Yang keenam, pembelajaran tematik terpadu. Jadi beberapa mata pelajaran itu bisa digabungkan dengan satu tema. Contohnya, tema lingkungan. Itu bisa dibahas lewat bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP secara sekaligus. Yang ketujuh, pelaporan perkembangan siswa. Jadi, perkembangan siswa itu tidak hanya dilihat dari nilai ujian saja. Guru itu juga membuat catatan tentang sikap, keterampilan, dan perkembangan individu siswa. Lalu, itu dilaporkan kepada orang tua. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu inovasi melalui teknologi dan metode kreatif. Jadi, sekolah itu juga menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, misalnya menggunakan video, aplikasi belajar, kemudian proyek kelompok, menggunakan eksperimen sederhana, atau permainan edukatif. Jadi dari penjelasan tadi, kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum itu penting supaya pembelajaran di sekolah dasar itu dapat berjalan dengan baik. Kurikulum yang baik itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan keterampilan anak. Prinsip-prinsip seperti relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, keseimbangan, dan inovasi itu sangat dibutuhkan agar kurikulum itu cocok dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Jadi, kalau kurikulum itu diterapkan dengan benar, siswa itu tidak hanya pintar, tapi juga mempunyai karakter dan keterampilan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.